Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali dengan taufiknya kita dimudahkan untuk melaksanakan setiap perintah-perintahnya, mengerjakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga amal kebaikan yang telah terlaksana dan kebaikan-kebaikan yang lain semoga menjadi amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan manusia pilihannya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan umat akhir zaman, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamut taslim, Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atamut taslimi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan berwudu, dan sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan sebelumnya, ada satu penggalan hadis yang akan kita mencoba menguraikannya, yaitu kalimat akhir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wala taghtarru, dan janganlah kalian tertipu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu peringatan ini setelah beliau menerangkan tentang diampunkannya dosa seseorang yang selesai dari wudunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan bahwa seorang yang berwudu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka di penghujung hadis Nabi memberikan sebuah peringatan, wala taghtarru, dan janganlah kalian tertipu. Diterangkan oleh para ulama apa yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan janganlah kalian tertipu. Para ulama menegaskan janganlah kalian bersandar kepada ampunan Allah sedangkan kalian selalu berbuat dosa. Janganlah kalian bersandar dengan pengampunan Allah di balik syariat wudu itu dan kalian menganggap enteng berbuat dosa dengan solusi yang dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala di sana. Karena ini merupakan salah satu bentuk yang keliru apabila dia meyakini ini bahagian berbaik sangka kepada Allah. Dia mengira bahwa cukuplah dengan berwudu kita tenang dan bebas berbuat dosa. Mereka menyangka bahwa setiap kesalahan dan dosa itu menjadi ringan. Cukup diselesaikan dengan berwudu, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ketika dia membasuh wajahnya, maka akan terhapuslah semua dosa yang dihasilkan oleh anggota wajahnya.
matanya, penglihatannya, penciumannya, mulutnya, apa yang diucapkannya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka akan berguguran semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kejahatan tangannya. Dan begitulah seterusnya, sebagaimana lafaz hadis yang telah kita dengar. Ibadah dan syariat wudu sangat menjanjikan ampunan dosa itu. Namun jangan dibangun di atas kemuliaan yang dijanjikan itu lancang berbuat dosa dan menganggap enteng berbuat dosa. Inilah yang diterangkan oleh para ulama makna dari peringatan yang dikatakan Nabi wala taghtarru, dan jangan kalian tertipu. Setelah Nabi mengatakan yang berwudu akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian tertipu. Janganlah kalian merasa gampang berbuat dosa dengan mengiringi perbuatan dosa itu nantinya dengan berwudu. Oleh karenanya sebahagian mereka justru melakukan perbuatan dosa karena merasa aman dan tenang ada syariat wudu, dan mereka menganggap di atas itu bahwa mereka telah berbaik sangka kepada Allah. Kita berhusnudzan sama Allah, kata mereka. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dan perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, ya, kitab ini membahas tentang penyakit dan penawarnya, penyakit dan obat-obat yang bisa menyembuhkannya. Dan di dalam pembahasan salah satu yang ada dalam kitab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim membahas tentang kesalahan seorang muslim di dalam memahami konsep berbaik sangka kepada Allah. Kesalahan seorang muslim atau kesalahan sebahagian manusia di dalam memahami konsep berbaik sangka kepada Allah. Mereka mengatakan di antara contohnya bahwa tak peduli, janganlah kita risau. Janganlah Anda risau ketika berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya. Bahkan mereka mengatakan jangan takut berbuat dosa. Kenapa? Karena kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Ya, maka ini pemahaman yang melampaui batas. Justru berbaik sangka kepada Allah itu adalah dengan tidak berbuat maksiat. Berbaik sangka kepada Allah dengan tidak berani berbuat maksiat. Maka beliau menukilkan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin yang berbaik sangka kepada Allah, kepada Tuhannya, maka dia akan berbaik dalam beramal. Dia akan melakukan amal-amal kebaikan. Itu tanda seseorang ketika berbaik sangka kepada Allah. Justru bukan sebaliknya. Ya, berbaik sangka kepada Allah dengan menghalalkan perbuatan maksiat. Tidak perlu takut berbuat maksiat, tidak perlu takut berbuat dosa, karena Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini pemahaman yang keliru dalam konsep berprasangka baik kepada Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin yang berbaik sangka kepada Tuhannya, justru dia akan berbaik amalannya, berbuat kebaikan. Dan seorang yang fajir, orang yang jahat, adalah orang yang berburuk sangka kepada Tuhannya sehingga dia melakukan amal-amal keburukan. Contoh sederhana, ketika kita berburuk sangka kepada seseorang, apa yang akan terjadi? Ketika kita berburuk sangka kepada seseorang, apa yang akan terjadi?
maka keburukan-keburukan itu akan selalu membayang-bayangi kita kepada kepribadian dia. Ya, dan mungkin kita tidak akan bisa memberikan kebaikan untuk dia. Kenapa? Kita sudah berburuk sangka kepada dia. Contoh, ada orang ingin meminjam hutang ke kita. Kita sudah berburuk sangka sama dia. Apa yang akan terjadi? Apakah kita akan berbuat baik kepada dia? Tidak. Kenapa? Kita sudah berburuk sangka kepada dia. Kita nggak berani minjamkan dia karena firasatnya udah nggak baik sama dia nih. Tetapi ketika kita berbaik sangka kepada seseorang, maka kita akan memperlakukan dia dengan cara yang baik. Karena kita berbaik sangka kepada dia, maka yang akan kita hantarkan kepada dia adalah perlakuan baik kita kepada dia. Maka seseorang ketika dia berprasangka baik kepada Allah, justru bukan bermaksiat kepada Allah. Justru dia akan menjauhi maksiat itu. Maka tidak benar prasangka seseorang yang mengaku bahwa Allah itu akan berada pada persangkaan hambanya, di atas itu dia berani berbuat maksiat dan yakin akan diampuni oleh Allah. Maka ini adalah pemahaman yang keliru dalam konsep meyakini Allah, bahwa Allah adalah zat yang tidak pantas kita berburuk sangka kepadanya. Karena di atas itu dia lancang, akhirnya berani dan menghalalkan perbuatan maksiat. Karena itulah Nabi SAW ingin memberikan peringatan agar jangan keliru dalam memahami makna diampuni dosa-dosanya bagi mereka yang telah berwudu. Jangan sampai di atas kemuliaan itu akhirnya dia lancang, berani berbuat maksiat, merasa gampang akan dibersihkan dosanya dengan wudu itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makna wala taghtarru, dan janganlah kalian tertipu, kata para ulama, bahwa janganlah kalian lantas berani berbuat dosa-dosa besar. Karena yang dimaksudkan akan diampuni dosa-dosa mereka yang berwudu itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak akan terhapus dengan wudu yang dia kerjakan. Jangan tertipu dalam satu hal ini. Ya, bahwa dosa-dosa besar tidak akan pernah terhapus dengan yang namanya wudu. Karena dosa-dosa besar adalah satu kesalahan yang tidak akan pernah terhapus dengan ibadah-ibadah tertentu kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis-hadis yang semakna dengannya dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam beberapa hadis yang cukup banyak, maka kita akan melewatinya. Ya, kita akan melewati hadis tersebut. Baik. Kita langsung menuju kepada hadis di nomor hadis 186. 186. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Amr bin Abasah. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Amr bin Abasah. Di situ terjadi kesalahan di dalam penyebutan nisbah, penyandaran nama sahabat kepada Abasah. Yang benar adalah Anbasah, Amr bin Anbasah. Namun di dalam banyak penulisan, ya, itu disebut dengan Amr bin Abasah. Yang tepat adalah Amr bin Anbasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita dengarkan apa yang dibawakan oleh sahabat Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah." Dahulu ketika aku dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi
di mana banyak manusia itu jahiliyah, ya, kejahilan itu merebak. Di kala itu aku mengira manusia dalam kesesatan. Adzunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Aku mengira bahwa manusia itu berada dalam kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in, dan mereka bukan sedang dalam berada kebenaran. Mereka bukan dalam kondisi yang benar. Wa hum ya'budunal awthan. Mereka dalam kondisi menyembah patung, menyembah berhala. Fasami'tu birajulin fi Makkah. Dikala itu aku mendengar seseorang, ya, di Makkah, yukhbiru akhbara, sedang mengkhabarkan sebuah kabar, berita. Faqa'adtu ala rahilati, dalam keadaan aku sedang duduk di atas hewan tungganganku, kata Amr bin Ambasah. Faqadimtu alaihi, maka aku pun mendatangi orang tersebut. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata seseorang yang sedang mengkhabarkan berita-berita itu ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al-hadits, maka Nabi pun mengkhabarkan hadis riwayat kepada manusia tentang berbagai macam hal yang begitu panjang. Nabi mengajarkan tentang salat, waktu-waktu salat, dan diantaranya adalah wudu. Maka aku pun berkata, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fal wudu, hadithni anhu, bagaimana dengan wudu? Hadithni anhu, sampaikan kepadaku tentang wudu itu. Ini pertanyaan Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu. Faqala, maka Nabi menyampaikan tentang perihal wudu. Ma minkum rajulun, tidaklah dari kalian seorang pun yang mendekati wudunya, ya, mendekati wudu. Wudu adalah air yang akan digunakan untuk berwudu. Kalau wudu dengan harakat dhammah huruf wawnya maka perbuatannya wudu. Tapi wudu dengan harakat fathah wawnya artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu. Wudu. Kata Nabi SAW, tidaklah di antara kalian mendekati air wudunya. Maksudnya dia ingin berwudu, kemudian dia mulai berkumur-kumur. Fayumatmidu, dia mulai berkumur-kumur. Wa yastanshiqu fayantathiru, dia mulai memasukkan air ke dalam rongga hidungnya, kemudian dia keluarkan. Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma, melainkan dosa-dosa dan kesalahannya akan berjatuhan, berguguran, ya, dari dosa-dosa yang dihasilkan oleh wajahnya melalui bahagian ujung-ujung jenggotnya bersamaan dengan air yang jatuh. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain, kemudian ketika dia mencuci kedua tangannya sampai sikunya, kedua sikunya, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma, melainkan akan berguguran, berjatuhan semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya akan berjatuhan dari bahagian jari jemarinya bersamaan dengan air yang berjatuhan itu. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya, melainkan akan berjatuhan dan berguguran kesalahan-kesalahan kepalanya min atrafi sya'rihi ma'al ma, ya, dari ujung rambut seseorang bersamaan dengan air-air yang jatuh darinya, yang bertetesan dari usapan kepalanya. Thumma yaghsilu rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya,
illa kharrat khataya rijlaihi ma'a anamilihi min anamilihi ma'al ma', melainkan akan berjatuhan dosa-dosa kedua kakinya yang pernah dilakukan olehnya dari jalur jari jemari kakinya bersamaan dengan air yang menetes dan berjatuhan dari basuhan kaki tersebut. Fa in huwa qama fa shalla, sekiranya dia berdiri dan mengerjakan salat setelah berwudu itu, fa hamidallaha ta'ala, kemudian dia memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi, dan dia memberikan sanjungan untuk Allah tabaraka wa taala, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan dia memberikan pengagungan kepada zat yang memang berhak untuk mendapatkan pengagungan itu, wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, dan dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, illan sarafa min khati'atihi, melainkan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Illan sarafa min khati'atihi kayaumin waladatu ummuhu, melainkan dia akan keluar dari dosa-dosanya, artinya dosa-dosanya akan menjauh dari dia sebagaimana kondisi di hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya yang bersih dari dosa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyal ahibba ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada satu kondisi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kondisi yang sebelumnya, seseorang yang berwudu, ketika dia telah tuntas dari wudunya, maka dia akan keluar dari wudunya dalam kondisi bersih dari dosa. Namun para ulama mengatakan bersih dia dari dosa-dosa kecil. Namun dalam hadis ini, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan dia akan keluar, ya, dosa-dosanya akan keluar dari dia seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti tidak ada dosa sama sekali. Bukan hanya dosa-dosa kecil saja, tetapi dosa besar pun demikian, masuk dalam ketentuan itu. Karena memang di dalam hadis ini disebut oleh para ulama ada tambahan ibadah lain, yaitu sholat. Selepas wudu dia mengerjakan sholat. Nah, sebagaimana yang kita dengarkan bersama, fa in huwa qama, sekiranya dia berdiri, wa shalla, kemudian dia mengerjakan sholat setelah wudu itu, fa hamidallaha ta'ala, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan sanjungan kepada Allah, memberikan pengagungan kepada Allah, ya. Apa yang dimaksudkan dengan memberikan pujian di sini? Yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, ya. Pujian, sanjungan, pengagungan. Itulah yang ada dalam 3 ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya, 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah berisi pujian, sanjungan, pengagungan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ketika Nabi menerangkan tentang rukun-rukun Al-Fatihah. Ayat per ayat dari Al-Fatihah itu tidaklah seorang pun membacanya melainkan akan direspon oleh Allah langsung di saat itu, di kala itu. Disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin, berkata seorang hamba, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Maka Allah akan merespon hambanya dengan mengatakan, hamidani abdi,
hambaku telah memujiku. Yaqulul abdu, berkata seorang hamba, Ar-Rahmanir Rahim. Yaqulur Rabb, maka Allah akan mengatakan, Athna alayya abdi, hambaku memberikan sanjungan kepadaku. Maliki yaumiddin, seorang hamba membaca ayat itu, melainkan Allah akan mengatakan, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. 3 ayat pertama ini ya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ayat berikutnya untuk hambanya. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang membaca ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah mengatakan, memberikan respon apa? Allah mengatakan, ini ayat antaraku dan hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Maka yang diminta oleh seorang hamba apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, jalanmu yang lurus. Maka Allah mengatakan untuknya apa yang dia minta. Di dalam 3 ayat pertama Al-Fatihah terkandung pujian, sanjungan, dan pengagungan. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh para ulama tentang hadis ini. Tidaklah seorang itu berwudu, kemudian dia berdiri, dia mengerjakan salat, kemudian dia memberikan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Setelah itu ada ibadah lain yang dia lakukan. Apa? Farragha qalbahu lillah. Dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Wa farragha qalbahu lillah. Dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah dia bersihkan dari dosa-dosa ya, dan seluruh ketergantungan yang pernah ada kepada selain Allah. Farraghahu minad danas at-ta'alluqu bi ghairillah warrukuni ila siwa, yaitu dia mengkosongkan hatinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan karena ketergantungan yang pernah ada dia lakukan kepada selain Allah. Mungkin dia pernah bergantung kepada selain Allah. Naam, dalam urusan-urusan yang membuatnya mendapatkan satu dosa di situ. Seperti apa? Tatayur. Ini syirik. Ya. Dia mengkaitkan adanya sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan. Dia melihat benda-benda tertentu, melihat ada burung gagak misalnya, maka dia meyakini di dalam hatinya ini pasti ada kesialan. Tatayur. Maka hatinya dipenuhi dengan danas, kotoran-kotoran dari keyakinan-keyakinan yang berbau syirik. Ya, dia menggantungkan adanya kesialan, pesimis sehingga dia tidak melakukan aktivitas di hari itu. Naam, dia meninggalkan ibadah karena pesimis itu, meninggalkan kebaikan karena pesimis. Ini tatayur, dan ini syirik. Karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirk. Ya, tatayur ini meyakini adanya pesimis karena melihat sesuatu yang dianggap sial. Ya, melihat sesuatu, kemudian dia pesimis dengan sesuatu itu dan dianggap bahwa akan ada kesialan yang datang. Ini tatayur namanya. Nah, maka hatinya dipenuhi dengan kerusakan akidah. Maka dia bersihkan hatinya dari situ. Segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ketika dia bersihkan hatinya dari segala hal yang menodainya, ya, maka ini akan memberikan balasan yang besar. Allah akan membersihkan dia dari dosa sebagaimana hari di mana dia dilahirkan dari perut ibunya. Dan dari sinilah para ulama mengatakan dianjurkannya seseorang untuk mengerjakan salat selepas wudu. Dikenal dengan salat ba'diyah al-wudu. Naam. Dan ini diantara salah satu cara bagaimana dia ingin membersihkan dirinya, dia kerjakan wudu dan salat. Oleh karenanya sering kali ya kita dengarkan kisah bagaimana seseorang yang akan diqisas, ya, yang akan dieksekusi hukuman mati, ya, sering kali ditawarkan kesempatan terakhir apa yang akan dia minta. Ya, maka ketika dia mengetahui ibadah yang mulia ini, itulah yang akan dia minta. Berikan kesempatan bagiku untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dan tidaklah dia mengerjakan salat kecuali didahului dengan wudu terlebih dahulu. Harapannya sebelum dia diqisas, dia telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Sehingga dia menghadap Allah tabaraka wa taala bersih dari dosa. Nah, maka siapapun yang terjatuh kepada perbuatan dosa, yang merasa bahwa dirinya telah dipenuhi dari kotoran-kotoran dosa, ya, maka niatkan untuk membersihkan diri, berwudu, kemudian berwudu dengan cara yang benar. Kemudian setelah itu dia berikan pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah, membaca Al-Fatihah, dan dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan apa yang telah dia usahakan ini akan membuat dia bersih dari dosa sebagaimana kondisi seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memiliki kebiasaan ini, ya, maka sungguh mulia kehidupan seorang muslim dengan agenda-agenda ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hadis yang mulia ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla membersihkan kita dari dosa sebelum kita menghadapnya kelak di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.